Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Grit karya Angela Duckworth. Kali ini kita sudah memasuki bagian kedua, yaitu menumbuhkan ketabahan dari dalam keluar. Bab 6, Minat. Oke, sebelum saya bacakan, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini, yang telah subscribe, like, dan komen. Silahkan tulis saja saran buku yang ingin saya bacakan untuk buku selanjutnya. Oke, langsung saja kita menuju bab 6, minat. Ikuti hasrat Anda adalah tema populer dalam pidato di acara wisuda. Saya pernah menghadiri acara seperti ini sampai selesai, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen. Saya bertaruh sekurangnya separuh dari semua pembicara, mungkin lebih, menggarisbawahi pentingnya melakukan sesuatu yang Anda cintai. Misalnya, Will Shorts, editor kawakan teka-teki silang New York Times, berkata pada mahasiswa di Indiana University, "Nasihat saya untuk Anda adalah cari tahu apa pekerjaan yang paling Anda nikmati dalam hidup. Lalu, coba lakukan secara penuh waktu. Hidup itu pendek. Ikuti hasrat Anda." Jeff Bezos menceritakan kepada para lulusan Princeton kisah tentang keputusannya untuk meninggalkan pekerjaan keuangan bergaji tinggi dan berstatus tinggi di Manhattan untuk memulai Amazon. Setelah banyak pertimbangan, saya mengambil jalan yang kurang aman untuk mengikuti hasrat saya. Ia juga mengatakan, apapun yang ingin Anda lakukan, Anda akan menyadari bahwa bila Anda tidak berhasrat pada apa yang Anda kerjakan, Anda tidak akan mampu bertahan lama dengan pekerjaan itu. Dan kita menerima nasihat ini tidak hanya pada bulan Juni yang panas saat mengenakan topi dan gaun wisuda. Saya mendengar hal yang sama berulang kali dari sosok teladan ketabahan yang saya wawancarai. Begitu juga Hester Lacy. Hester adalah wartawan Inggris yang mewawancari orang-orang berprestasi sekaliber Shorts dan Bezos. Satu orang per minggu sejak 2011. Kolom miliknya muncul setiap minggu di Financial Times. Entah mereka perancang busana seperti Nicole Farhi, penulis seperti Salman Rushdie, musisi seperti Lang Lang, pelawak seperti Michael Palin, pengusaha coklat seperti Kental Cudi, atau pelayan bar seperti Colin Field. Hester mengajukan pertanyaan yang sama, seperti apa yang menyemangati Anda, dan bila Anda kehilangan segalanya besok, apa yang akan Anda lakukan? Saya bertanya kepada Hester pelajaran apa yang ia peroleh setelah berbicara dengan lebih dari 200 orang. Sukses luar biasa. Istilah yang ia berikan untuk mereka saat kami berbicara. Satu hal yang terdengar berulang kali adalah, saya mencintai apa yang saya lakukan. Orang menyampaikannya dengan berbagai cara. Seringkali, mereka hanya mengatakan bahwa saya mencintai apa yang saya lakukan. Tapi, mereka juga mengatakan hal-hal seperti, saya sangat beruntung, saya bangun setiap pagi, tak sabar untuk segera bekerja. Saya ingin segera sampai di studio. Saya ingin segera mengerjakan proyek berikutnya. Orang-orang ini melakukan segala sesuatu bukan karena mereka harus atau karena apa yang mereka lakukan menguntungkan secara finansial. Ikuti hasrat Anda. Bukanlah pesan yang saya dengar saat tumbuh dewasa. Sebaliknya, saya diberitahu bahwa realitas praktis dalam bertahan hidup di dunia nyata jauh lebih penting daripada apa yang dapat dibayangkan orang muda manapun yang hidup terlindung seperti saya. Saya diperingatkan bahwa mimpi yang terlalu idealis seperti mencari sesuatu yang saya cintai malah bisa menjadi jejak yang menuntun ke kemiskinan
dan kekecewaan. Saya diingatkan bahwa pekerjaan tertentu seperti menjadi dokter adalah pekerjaan yang berpenghasilan tinggi dan berstatus tinggi, dan bahwa hal-hal ini akan menjadi lebih penting bagi saya dalam jangka panjang daripada saat itu. Mungkin Anda sudah dapat menebak, orang yang memberikan nasihat ini adalah ayah saya. Jadi, mengapa ayah menjadi ahli kimia? Tanya saya sekali waktu. Karena kakekmu menyuruh ayah, jawabnya tanpa menunjukkan penyesalan. Ketika ayah masih kecil, sejarah adalah mata pelajaran kesukaan ayah. Ia lalu menjelaskan bahwa ia juga menyukai matematika dan sains, tapi tidak ada pilihan bila menyangkut jurusan apa yang harus ia ambil di perguruan tinggi. Bisnis keluarga ayah adalah tekstil, dan kakek saya mengirim masing-masing putranya untuk kuliah salah satu bidang yang berhubungan dengan satu tahap dalam produksi tekstil. Bisnis kami membutuhkan seorang ahli kimia, bukan sejarawan. Ternyata, revolusi komunis di Tiongkok mengakhiri secara dini bisnis tekstil keluarga ayah. Tak lama setelah menetap di Amerika Serikat, ayah saya bekerja di DuPont. 35 tahun kemudian, ia pensiun sebagai ilmuwan peringkat tertinggi di perusahaan. Mengingat betapa asyiknya ayah menekuni pekerjaannya, seringkali ia melamun tentang beberapa masalah sains dan manajemen, dan betapa suksesnya ia sepanjang karirnya. Tampaknya kita patut mempertimbangkan kemungkinan untuk memilih kepraktisan daripada hasrat. Sekonyol apakah perbuatan nasihat orang muda untuk pergi dan melakukan apa yang mereka cintai? Dalam dekade terakhir, para ilmuwan yang meneliti minat telah tiba pada jawaban yang definitif. Pertama, peneliti menunjukkan bahwa orang-orang jauh lebih puas dengan pekerjaan bila mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat pribadi mereka. Ini kesimpulan dari meta-analisis yang mengumpulkan data dari hampir 100 studi berbeda yang secara kolektif mencakup orang dewasa yang bekerja pada semua profesi yang terbayang. Misalnya, orang-orang yang suka berpikir tentang gagasan abstrak tidak bahagia bila harus mengelola rincian proyek yang rumit secara logistik. Mereka lebih suka memecahkan soal matematika. Orang-orang yang menikmati interaksi dengan orang lain tidak bahagia bila pekerjaan menuntut mereka bekerja sendiri di depan komputer sepanjang hari. Mereka lebih menyukai pekerjaan seperti tenaga penjualan atau mengajar. Lebih dari itu, orang-orang yang memiliki pekerjaan yang cocok dengan minat pribadi mereka umumnya lebih bahagia dengan hidup secara keseluruhan. Kedua, orang berkinerja lebih baik di tempat kerja bila apa yang mereka lakukan menarik bagi mereka. Ini kesimpulan meta-analisis lain yang telah melakukan 6 studi selama 60 tahun terakhir. Karyawan yang memiliki minat pribadi hakiki yang cocok dengan pekerjaannya melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, lebih ringan tangan kepada rekan kerja, dan lebih lama bertahan pada satu pekerjaan. Mahasiswa perguruan tinggi yang memiliki minat pribadi yang selaras dengan pilihan jurusannya mendapatkan nilai lebih tinggi dan lebih kecil kemungkinannya untuk putus kuliah. Tentunya benar bahwa kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan hanya dengan melakukan apa saja yang kita nikmati. Sulit mencari nafkah dengan bermain Minecraft, betapapun mahirnya Anda memainkannya. Dan ada banyak orang di dunia yang keadaannya menghalangi untuk bisa memilih di antara banyak pilihan pekerjaan. Suka tidak suka, ada kendala yang sangat nyata dalam pilihan yang bisa kita ambil berkenaan dengan cara kita mencari nafkah. Namun, sebagaimana diramalkan oleh William James seabad yang lalu, temuan ilmiah yang baru ini
menegaskan kearifan pidato di acara wisuda, suara penentu, mengenai seberapa baik prestasi kita dalam usaha apapun adalah kehendak dan hasrat, kekuatan dari minat kita. Dalam sebuah jajak pendapat pada tahun 2014, lebih dari 2/3 orang dewasa mengatakan bahwa mereka tidak mencurahkan diri pada pekerjaan mereka, dan banyak yang tidak mencurahkan diri secara aktif. Keadaannya bahkan lebih suram di luar Amerika. Dalam sebuah survei terhadap 141 negara, jajak pendapat menemukan bahwa setiap negara, kecuali Kanada, bahkan memiliki angka lebih tinggi daripada Amerika Serikat berkenaan dengan pekerjaan yang tidak mencurahkan diri dan tidak mencurahkan diri secara aktif. Di seluruh dunia, hanya 13% orang dewasa yang mengaku mencurahkan diri pada pekerjaan. Jadi, tampaknya sangat sedikit orang yang akhirnya mencintai apa yang mereka lakukan untuk hidup. Sulit mempertemukan pengarahan gamblang yang diberikan dalam ceramah inspiratif dengan level ketidakpedulian terhadap pekerjaan. Bila berkenaan dengan upaya kita untuk mencari pekerjaan yang kita sukai, mengapa banyak di antara kita gagal mendapatkannya? Dan apakah kesuksesan ayah saya merupakan contoh terbalik dari argumentasi tentang hasrat? Apakah yang dapat kita simpulkan dari fakta bahwa pada saat saya lahir, pekerjaan ayah saya benar-benar merupakan hasratnya? Apakah kita harus berhenti menyuruh orang menuruti hasratnya, dan sebaliknya menyuruh mereka menuruti perintah kita? Saya rasa tidak. Malah, saya melihat Will Shortz dan Jeff Bezos sebagai inspirasi hebat mengenai pekerjaan. Meskipun naif berpikir bahwa kita bisa mencintai setiap menit dari apa yang kita lakukan, saya yakin pada kebenaran ribuan poin data dalam meta-analisis yang menginformasikan intuisi akal sehat bahwa minat itu penting. Tidak ada orang yang tertarik pada segala hal, dan semua orang tertarik pada sesuatu. Jadi, mencocokkan pekerjaan Anda dengan apa yang menarik perhatian dan imajinasi Anda adalah ide baik. Ini mungkin tidak menjamin kebahagiaan dan kesuksesan, tapi pastinya membantu memperbesar peluang. Namun saya rasa sebagian besar kaum muda tidak membutuhkan dorongan untuk menuruti hasrat mereka. Sebagian besar akan melakukan hal tersebut dalam sekejap bila saja mereka memiliki hasrat saja mula. Bila mereka memiliki hasrat sejak mula. Bila diminta menyampaikan pidato saat wisuda, saya akan memulai dengan nasihat untuk mengembangkan hasrat. Lalu waktu selanjutnya akan saya habiskan dengan mencoba mengubah pikiran orang-orang muda tentang bagaimana hal ini terjadi. Ketika mulai mewawancarai para teladan ketabahan untuk pertama kalinya, saya berasumsi mereka semua mempunyai kisah tentang satu momen ketika tiba-tiba mereka menemukan hasrat mereka yang merupakan anugerah Tuhan. Dalam hati saya, ini adalah kejadian yang layak dijadikan film dengan pencahayaan dan soundtrack dramatis, mengiringi musik orkestra yang membangkitkan sukma dengan kualitas monumental dan berdampak besar. Dalam adegan pembukaan Julie dan Julia Child yang lebih muda daripada yang pernah kita lihat di televisi, bersantap malam di sebuah restoran Prancis mewah bersama suaminya, Paul. Julia menyuapkan Soleil Meunier ke mulutnya, yang terpanggang dengan manis dan tulangnya telah dibuang oleh pelayan dan tercelup dalam saus mentega Normandy, lemon, dan seledri. Ia terbuai. Ia belum pernah mengalami hal seperti ini. Ia suka makan, tapi tidak pernah tahu bahwa makanan bisa selezat ini.
Seluruh pengalaman ini membuka jiwa dan semangat saya, ujar Julia beberapa tahun kemudian. Ternyata saya menjadi ketagihan seumur hidup. Momen sinematik seperti ini adalah apa yang saya harapkan dari para teladan ketabahan. Saya rasa ini juga yang dibayangkan para lulusan muda yang terpanggang dalam jubah wisuda mereka, dengan bagian pinggir kursi lipat yang keras menggigit paha mereka, seperti menemukan hasrat dalam hidup Anda. Pada suatu saat, Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dengan waktu Anda di muka bumi. Dan pada saat berikutnya, semuanya jelas. Anda tahu persis untuk apa Anda diciptakan. Namun kenyataannya sebagian besar teladan ketabahan yang pernah saya wawancarai mengatakan kepada saya bahwa mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun menjajaki beberapa minat berbeda, dan minat yang akhirnya terus mereka pikirkan tidak menjadi takdir hidup mereka saat kali pertama. Perenang pemenang medali emas Olimpiade, Raul DeJeans, contohnya, mengatakan kepada saya, ketika masih kecil, saya mencintai olahraga. Ketika SMA, olahraga pilihan saya adalah sepak bola, bisbol, bola basket, golf, dan tenis. Sebelum saya memilih renang, saya terus bekerja keras. Saya memutuskan untuk terus berpindah cabang olahraga sampai saya menemukan cabang yang benar-benar saya cintai. Yang melekat adalah renang. Tapi ia tidak langsung jatuh cinta pada olahraga ini. Pada hari ketika saya mengikuti uji coba untuk tim renang, saya pergi ke perpustakaan sekolah untuk mencari tahu tentang cabang atletik karena saya merasa akan tersisih dari tim renang. Saya putuskan melakukan uji coba untuk masuk tim atletik pada kesempatan berikutnya. Saat remaja, koki pemenang James Beard Award, Mark Vetri, tertarik pada musik dan memasak. Usai kuliah, ia pindah ke Los Angeles. Saya bersekolah di sekolah musik di sana selama setahun dan pada malam hari bekerja di restoran untuk mencari uang. Kemudian, ketika bermain dalam sebuah band, saya bekerja di restoran pada pagi hari agar dapat bermain musik pada malam hari. Lalu saya berpikir, ya, saya menghasilkan uang di restoran dan saya mulai menyukainya. Dan saya tidak menghasilkan apa-apa di musik. Lalu saya mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Italia. Dan itulah yang menentukan jalan hidup saya. Sulit bagi saya membayangkan koki favorit saya bermain gitar alih-alih membuat pasta. Tapi ketika saya bertanya kepadanya tentang peluang lain yang tidak ia ambil, ia berkata, musik dan memasak. Keduanya adalah industri kreatif. Saya gembira dengan pilihan saya, tapi saya pikir saya juga bisa menjadi musisi. Adapun bagi Julia Child, potongan kecil Sole Meunier itu sungguh merupakan pencerahan. Namun, pencerahan yang diperolehnya adalah bahwa masakan klasik Prancis itu istimewa, bukan bahwa ia akan menjadi koki, penulis buku masakan, dan akhirnya wanita yang mengajari orang Amerika cara membuat coq cuisine di dapur sendiri. Autobiografi Julia sungguh mengungkapkan bahwa makanan istimewa ini diikuti oleh rangkaian pengalaman yang mencerahkan. Daftar yang tidak lengkap mencakup banyak acara santap lezat di restoran kecil di Paris, percakapan dan pertemuan dengan penjual ikan, tukang daging, dan penjajah di pasar terbuka di kota. Menemukan dua ensiklopedia masakan Perancis. Buku pertama ia pinjam dari guru Perancisnya, dan yang kedua kado dari suaminya yang selalu mendukung, Paul. Berjam-jam menghadiri kelas masak di Le Cordon Bleu di bawah pengawasan koki Bruckner
yang sangat antusias tapi menuntut, serta perkenalannya dengan dua wanita Paris yang ingin menulis buku masak untuk orang Amerika. Apa yang akan terjadi seandainya Julia, yang pernah bermimpi untuk menjadi penulis novel dan saat kanak-kanak, tidak tertarik sama sekali dengan dunia masak, pulang ke California setelah mencicipi hidangan ikan yang lezat itu? Kita tidak tahu pasti, tapi jelas bahwa dalam hubungan asmara Julia dengan masakan Prancis, cicipan pertamanya dengan Sole hanyalah ciuman pertama. Benar, semakin sering saya memasak, semakin suka saya memasak, katanya pada ipar wanitanya. Kalau dipikir-pikir, saya butuh 40 tahun untuk menemukan hasrat sejati saya, kecuali kucing dan suami saya. Jadi, sementara mungkin kita iri dengan orang-orang yang mencintai apa yang mereka lakukan untuk mencari nafkah, kita tidak boleh berasumsi bahwa mereka memulainya dari tempat yang berbeda dari kita. Kemungkinan mereka butuh waktu agak lama untuk menentukan apa persisnya yang ingin mereka lakukan dengan hidup mereka. Pembicara di acara wisuda mungkin akan berkata tentang panggilan hidup mereka. Saya tidak bisa membayangkan melakukan hal lain, tapi nyatanya ada masa dalam hidup mereka sebelumnya ketika mereka mampu melakukan hal lain. Beberapa bulan lalu, saya membaca tulisan di situs web Reddit berjudul "Minat Sekejap pada Segala Hal, Tanpa Arahan Karir". Usia saya awal 30-an, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan diri saya sendiri terkait karir. Seumur hidup, orang-orang selalu mengatakan kepada saya betapa pintar dan betapa besar potensi saya. Saya tertarik pada banyak hal, sampai-sampai saya tidak bisa melakukan apapun. Tampaknya, setiap pekerjaan membutuhkan sertifikat spesialisasi atau jabatan yang membutuhkan waktu jangka panjang dan investasi finansial sebelum Anda bisa mencoba pekerjaannya. Sesuatu yang agak membosankan. Saya sangat bersimpati pada orang ini. Sebagai profesor perguruan tinggi, saya juga sangat bersimpati pada orang-orang berusia 20-an yang datang kepada saya untuk meminta nasihat karir. Rekan saya, Barry Schwartz, menjadi penasehat bagi kaum muda yang gelisah jauh lebih lama daripada saya. Ia sudah 45 tahun mengajar psikologi di Swarthmore College. Barry berpikir yang mencegah banyak orang muda untuk mengembangkan minat karir yang serius adalah harapan yang tidak realistis. Ini sebenarnya masalah sama yang dihadapi banyak orang muda saat mencari kekasih, ujarnya. Mereka menginginkan seorang kekasih yang benar-benar menarik, pintar, baik, berempati, bijak, dan lucu. Cobalah mengatakan pada seseorang berusia 21 tahun bahwa ia tidak akan menemukan orang yang benar-benar terbaik dalam segala hal. Ia tidak akan mendengarkan. Ia menunggu sampai menemukan orang yang sempurna. Bagaimana dengan istri Anda yang menakjubkan? Mirna, tanya saya. Oh, ia menakjubkan. Lebih menakjubkan daripada saya. Pastinya. Tapi apakah ia sempurna? Apakah ia satu-satunya orang dengan siapa saya bisa bahagia? Apakah saya satu-satunya pria di dunia dengan siapa ia bisa menjalani pernikahan yang menakjubkan? Saya rasa tidak. Masalah yang terkait, ujar Barry, adalah mitos bahwa jatuh cinta pada karir harus mendadak dan cepat. Ada banyak hal ketika kecerdikan dan kegembiraan baru dirasakan saat Anda bertahan lama pada sesuatu, menelaah sesuatu secara mendalam. Banyak hal terlihat tidak menarik dan dangkal sampai Anda mulai melakukannya,
Dan setelah beberapa saat, Anda menyadari bahwa ada banyak segi yang awalnya tak Anda ketahui, dan Anda tak bisa sepenuhnya memecahkan masalahnya atau memahaminya sepenuhnya. Ya, ini berarti Anda harus bertahan dengannya. Setelah terdiam sejenak, Barry berkata, sebenarnya mencari jodoh adalah analogi sempurna. Bertemu dengan calon jodoh bukan satu-satunya jodoh sempurna. Barulah permulaan. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang psikologi minat. Seandainya saja kita tahu, misalnya, mengapa beberapa dari kita, termasuk saya, menganggap memasak adalah sesuatu yang sangat menarik, sementara banyak orang lain tidak peduli. Mengapa Mark Vetri tertarik pada usaha kreatif dan mengapa Rowdy Janis menyukai olahraga. Selain penjelasan yang agak samar bahwa minat, sebagaimana segala sesuatu tentang kita, sebagian adalah keturunan dan sebagian yang lain adalah fungsi dari pengalaman hidup. Saya tidak tahu jawabannya. Namun, penelitian ilmiah tentang evolusi minat menghasilkan beberapa wawasan penting. Perasaan saya adalah bahwa, sayangnya, fakta dasar ini umumnya tidak dipahami. Apa yang sebagian besar dari kita pikirkan saat berpikir tentang hasrat adalah penemuan mendadak dan sekaligus cicipan pertama sole manure yang membawa serta kepastian terkait waktu yang akan Anda habiskan di dapur. Masuk ke kolam pada perlombaan pertama Anda, lalu keluar dari kolam dan mengetahui bahwa pada suatu hari Anda akan menjadi atlet olimpiade. Membaca sampai selesai The Character in the Re dan menyadari bahwa Anda ditakdirkan untuk menjadi penulis. Namun, pertemuan pertama dengan apa yang mungkin akhirnya menjadi hasrat seumur hidup adalah persis seperti itu. Sekedar pembukaan dari narasi yang jauh lebih panjang dan kurang dramatis. Kepada orang berusia 30 di Reddit yang memiliki minat sekejap pada segala hal dan tidak memiliki arah karir, inilah yang dikatakan ilmu. Hasrat pada pekerjaan Anda adalah sedikit penemuan yang diikuti oleh banyak perkembangan, lalu pendalaman sepanjang hidup. Perkenankan saya menjelaskan. Pertama, masa kanak-kanak umumnya terlalu dini untuk mengetahui apa cita-cita kita saat dewasa. Studi jangka panjang yang membuntuti ribuan orang dalam waktu panjang menunjukkan bahwa kebanyakan orang mulai tertarik pada minat kejuruan tertentu dan menjauhi minat lain. Pada sekitar masa sekolah menengah, ya pastinya pola yang saya lihat dalam penelitian wawancara saya, dan ini jugalah yang ditemukan oleh wartawan Hester Lacy dalam wawancaranya dengan orang-orang yang sukses luar biasa. Namun, camkan bahwa seorang siswi kelas 7, bahkan calon teladan ketabahan masa depan, kecil kemungkinannya memiliki hasrat yang jelas pada usia itu. Seorang siswi kelas 7 baru mulai memikirkan apa yang umumnya ia sukai dan tidak sukai. Kedua, minat tidak ditemukan lewat introspeksi. Sebaliknya, minat dipicu oleh interaksi dengan dunia luar. Proses penemuan minat bisa berlangsung kacau, kebetulan, dan tidak efisien. Ini karena Anda tidak bisa benar-benar memprediksi dengan pasti apa yang akan menangkap perhatian Anda dan apa yang tidak. Anda juga tidak bisa menghendaki diri Anda sendiri menyukai sesuatu. Sebagaimana pengamatan Jeff Bezos, salah satu kesalahan besar yang dibuat orang adalah mereka berusaha memaksakan suatu minat kepada diri mereka sendiri tanpa
eksperimen. Anda tidak bisa tahu minat mana yang akan bertahan dan mana yang tidak akan bertahan. Paradoksnya, awal ditemukannya sebuah minat seringkali tidak terperhatikan oleh penemunya. Dengan kata lain, ketika baru mulai berminat pada sesuatu, Anda bahkan mungkin tidak menyadari bahwa ia sedang terjadi. Emosi bosan, lalu berdasarkan kesadaran diri, Anda mengetahuinya ketika Anda merasakannya. Tapi bila perhatian Anda tertuju pada kegiatan atau pengalaman baru, Anda mungkin tidak terlalu menghargai hal-hal yang terjadi pada Anda. Ia berarti bahwa saat baru memulai usaha baru, Anda bertanya kepada diri sendiri setiap beberapa hari, apakah Anda sudah menemukan hasrat Anda? Adalah sikap prematur. Ketiga, kelanjutan dari penemuan awal suatu minat adalah periode pengembangan minat yang jauh lebih panjang dan kian produktif. Hal terpenting adalah awal dari terpicunya minat baru harus diikuti dengan pertemuan selanjutnya yang memicu kembali perhatian Anda. Berulang kali. Sebagai contoh, astronot NASA Mike Hopkins mengatakan kepada saya bahwa yang menginspirasi minatnya pada perjalanan ruang angkasa adalah tayangan peluncuran pesawat ulang-alik di televisi saat ia masih bersekolah. Namun, yang membuatnya berminat bukan hanya saat peluncurannya, tetapi beberapa peluncuran yang ditayangkan secara berturut-turut selama beberapa tahun. Tak lama kemudian, ia mulai menggali lebih banyak informasi tentang NASA. Dan satu potongan informasi berujung pada informasi selanjutnya. Bagi ahli membuat pot, Warren McKenzie, itu adalah kelas keramik di perguruan tinggi, yang awalnya diambil karena semua kelas melukis sudah penuh. Dilanjutkan dengan penemuan buku E. Potter's Book yang ditulis oleh Bernard Liesje. Lalu magang selama 1 tahun dengan Liesje. Akhirnya, minat akan berkembang bila ada dorongan dari beberapa pendukung, termasuk orang tua, guru, pelatih, dan rekan. Mengapa orang lain sangat penting? Salah satu alasannya, mereka memberikan dorongan berkelanjutan dan informasi penting yang membuat Anda semakin menyukai sesuatu. Selain itu, lebih jelasnya, umpan balik positif membuat kita merasa bahagia, kompeten, dan aman. Contohnya Mark Vetri. Hanya sedikit bacaan yang lebih saya nikmati daripada buku masak dan esai Mark tentang makanan. Tapi, ia siswa yang sering mendapat nilai C saat sekolah. Saya tidak pernah belajar dengan keras, ujarnya pada saya. Saya selalu berpikir, ini membosankan. Sebaliknya, Mark menghabiskan minggu sore yang ceria di rumah neneknya, yang berasal dari Sisilia di Bali Selatan. Ia membuat bakso, lasagna, dan sebagainya. Dan saya selalu suka pergi ke rumahnya pagi-pagi untuk membantunya. Saat menginjak usia belasan tahun, saya mulai berkeinginan untuk membuat makanan itu di rumah. Saat masih remaja, Mark melakukan pekerjaan paruh waktu mencuci piring di restoran setempat, dan saya mencintainya. Saya bekerja keras. Mengapa? Menghasilkan uang adalah suatu motivasi, tapi motivasi lain adalah ikatan persahabatan di dapur. Saat itu, saya seperti seorang buangan.
Saya agak kaku, saya gagap. Semua orang di sekolah merasa saya aneh. Saya seperti, oh, saya bisa mencuci piring dan melihat orang-orang yang memasak saat saya mencuci. Dan saya bisa makan. Semua orang bersikap baik dan mereka menyukai saya. Bila membaca buku Masak Mark, Anda akan terkesan melihat betapa banyaknya teman dan mentornya di dunia makanan. Bukan halaman demi halaman dan cari foto Mark, maka Anda akan sulit menemukan banyak fotonya. Dan baca ucapan terima kasih dari Viago di Vetri. Ada 2 halaman yang ia persembahkan untuk mencantumkan nama orang-orang yang mendukung, termasuk tulisan ini, ibu dan ayah. Kalian selalu membiarkan saya menemukan jalan saya sendiri dan membantu saya dengan bimbingan. Kalian tidak akan pernah tahu betapa saya sangat menghargainya. Saya akan selalu membutuhkan kalian. Apakah bisa disebut sebagai hambatan bahwa hasrat tidak didukung? Bahwa hasrat tidak datang ke kita sekaligus, sebagaimana penserahan tanpa perlu mengembangkannya secara aktif. Mungkin, namun, realitasnya adalah bahwa minat awal kita rapuh, terdefinisi secara samar, dan membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan bertahun-tahun.